Mujiono Boimin atau yang akrab disapa Boimin adalah seorang kepala lingkungan 19 desa terjun Medan Marelan, Sumatera Utara. Di usianya yang semakin senja, Boimin tidak saja aktif menjalankan tugasnya sebagai kepala lingkungan, ia memiliki misi mulia dalam mesejahterakan warganya. Boimin yang sejak kecil hobi bercocok tanam sayuran ini mengajak warga sekitar untuk ikut bercocok tanam. Ia kemudian mendirikan sebuah kelompok tani Bali pada tahun 1980-an. Kelompok ini berfungsi untuk menghimpun para petani sayur yang ada di desa terjun yang waktu itu kesulitan mendapatkan pupuk. Di kelompok ini mereka bersatu memajukan pertanian di daerah mereka, tentu saja agar hidup mereka lebih sejahtera. Hingga kini anggota kelompok Tani Bali berjumlah 25 orang. Sebagian besar dari mereka adalah para petani sayuran. Sebagai ketua, Boimin bertugas mengayomi dan memberikan arahan kepada anggotanya agar lebih produktif dalam bertani. Pemirsa, di usia senjanya ini ternyata ia masih aktif mengajak dan membina warga desa sekitarnya untuk bertani sayur melalui kelompok Tani Bali yang ia dirikan. Nah, tidak hanya itu, ia juga berusaha ternyata mensejahterakan masyarakat di sekitar melalui berbagai kegiatan yang ada di kelompok Tani Bali ini. Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya Bapak Mujiono Boimin selaku Ketua Kelompok Tani Bali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Pak, terima kasih sekali Pak ini sudah hadir di Selasar Budi. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih namanya harus Kelompok Tani Bali nih Pak? Bali ini bersatu agar lebih intim. Bersatu agar lebih intim. Oh, itu kepanjangannya Pak ya? Jadi disingkat dengan Bali. Nah, kemudian sebagai petani sayur Pak, kalau misalnya Pak Boimin melihat sendiri seperti apa sih kondisi pasaran sayur di Indonesia saat ini? Kalau pasaran sayur kita kan rakyat Indonesia ini umumnya ya, dari mulai kelas bawah sampai menengah itu kan sebagian besar itu sayur ini kan memang udah konsumsinya itu kan banyak itu. Jadi kita sampai kapanpun ya kita sayur ini nggak sanksi lah untuk dipasarkan menanamnya kan gitu. Oke, nah kalau misalnya harga sayur di pasaran Pak sampai saat ini seperti apa Pak kondisinya? Kalau memang kondisinya sayur sedikit harganya tinggi. Tapi kalau memang sayur itu banyak ya harganya agak. Oke. Nah, itulah kondisi. Jadi tergantung stoknya ya Pak ya. Nah Pak, ngomong-ngomong Pak masalah minat masyarakat nih Pak. Ketika kelompok tani ini hadir di sana ya Pak. Ini seperti apa minat masyarakat untuk bertani sayur saat itu Pak? Ya, berminat rakyat di sana, masyarakat lah ya. Karena ini dari udah keturunan, faktor keturunan. Namanya kita di desa ya. Nah, di desa ini kan ya namanya dulu itu bercocok tanam sayur ini ya memang udah udah macam kodrat gitu. Nah, jadi memang ini sudah lama Pak minat bertani sayur dari masyarakat Marelan sendiri? Ya semenjak itu diserahkan dari Belanda ke masyarakat, ya kita itu umumnya masyarakat di situ bertani. Nah, kalau dulu itu ya padi, sehabis padi itu ya bercocok tanam dengan sayur itulah kita untuk tambahan. Gak mungkin padi itu kalau dulu kan 1 tahun sekali. Benar. Ya sekarang itu baru 3 kali. Tapi kalau dulunya itu sekali, kalau untuk tambahan kan mungkin lahan itu kita biarkan. Nah itulah untuk tambahan kita menanam sayur. Oke, nah kemudian Pak perkembangannya dari zaman Belanda dulu ya Pak ya, sudah menyerahkan itu kepada masyarakat. Kemudian sampai sekarang seperti apa Pak minat masyarakat sampai saat ini? Petani sayur? Ya petani sayur masih banyak kita kok umumnya Marelan. Tetap semangat ya Pak minatnya untuk bertani sayur ya? Tetap juga. Ada yang menarik dari nama kelompok Tani Bali ini. Ya, kata Bali merupakan singkatan dari bersatu agar lebih intim. Dari nama ini Boimin dan anggota mengharapkan agar warga bisa bersatu dan menciptakan hubungan yang dekat dan harmonis melalui pertanian. Oke, nah kemudian Pak, lalu sejak kapan nih membentuk kelompok Tani Bali dan kemudian bagaimana sih ceritanya dan caranya sehingga bisa terbentuk kelompok ini? Dulunya awal tahun 79 kita itu di sana di terjun di daerah kami itu
ada program namanya program P2WKSS. Itu adalah program Pemko Medan waktu itu untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi pekarangan kita itu daripada kita itu tumbuh rumput, jadi kita manfaatkan. Jadi kita manfaatkan, kita tanamlah di situ sayur mayur seperti apotik hidup. Itulah apotik hidup kan, itulah kita tanam. Jadi setelah kita tanam, disitulah dinas turunlah ke lapangan. Karena itu terpadu waktu itu P2WKSS ini. Seperti Koramil, camat, lurah, sampai kesehatan, dokter. Banyak unsur yang terlibat berarti ya Pak ya? Terkait turunlah ke lapangan. Itulah pembinaan kami tahun 79. Jadi tahun 80, jadi dinas kami suruh membentuklah suatu wadah, yaitu wadah petani. Nah kemudian tujuan awalnya seperti apa Pak waktu itu dibentuk? Jadi awal itu, kita itu waktu 79 itu kan pupuk itu kan payah waktu itu. RDKK di kelompok kita memohon sama Dinas Pertanian untuk mensubsidikan pupuk. Nah, itulah. Jadi itu awal mulanya pertama sekali ya Pak ya? Jadi itulah supaya kami dapat dari pemerintah itu, dapatlah kami pupuk subsidi yang dibayar setelah panen. Bukan awal, tapi setelah panen. Nah, setelah panen kita baru bayar ke pemerintah. Itu. Nah kemudian Pak ngomong-ngomong nih bicara tentang kelompok tani Bali ya, kegiatannya apa saja Pak di dalamnya? Kalau Bali ini ya banyak kegiatan kami, yaitu pertama itu ya di bidang pertanian, ya ada kami Taruna Tani. Baik Pak, lalu kemana nih sayur-sayur ini dipasarkan Pak? Nah, sayur dipasarkan yaitu sekarang kita itu udah nggak jauh, yaitu di Marelan juga, yaitu di Jalan Besar Pasar ya, Pasar Marelan. Jadi petani ini sekarang udah sebagian besar dia membawa langsung. Nah, habis panen udah disusun ataukah beca ataukah kereta langsung ke pasar. Jadi di pasar itulah sudah semua pembeli itu mulai dari Aceh sampai Rantau Prapat kecuali banyak sekali pembelinya ya Pak ya. Yang di Medan ini aja semua pasar yang di Medan ini termasuk ya di Pajak Peringgan, Petisah, Sunggal, itu Medan Baru itu semua beli di pasar Ngambilnya Marelan. dari pasar Marelan. Ya. Mulai jam 12 sampai sore menjelang sore itu udah habis. Wah, luar biasa nih. Baru dibawa masing-masing ke Aceh, kemana, ke Medan. Jadi orang tuh pagi sudah tinggal masarkan. Gitu. Baik Pak Boymin, kita tahan sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan Pak Boymin bersama masyarakat di desanya? Berikut liputannya. Mujiono Boymin terus giat dalam menggerakkan warga untuk aktif dan produktif. Setelah membentuk kelompok Tani Bali, ia juga membentuk Taruna Tani. Taruna Tani sendiri mengkader para pemuda setempat untuk bertani. Caranya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan bercocok tanam. Selain itu, Boymin yang berlatar belakang sebagai seorang pendidik ini juga membuat kegiatan terkait pendidikan informal kepada anak-anak di lingkungannya. Ia mendirikan kursus bahasa Inggris gratis. Kegiatan ini berlangsung setiap hari Minggu di rumahnya. Anak-anak tidak saja dibekali dengan pendidikan bahasa Inggris, mereka juga disuguhkan dengan aneka buku bacaan yang kaya akan ilmu. Ya, Boymin juga menyulap sudut rumahnya menjadi taman bacaan. Tidak puas sampai di situ, Boymin dan istrinya juga aktif menggerakkan warga sekitar untuk peduli lingkungan. Bersama para ibu-ibu PKK di lingkungan ini, Boymin kerap mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Kita bahas nih Pak, kegiatannya satu persatu. Tadi kan banyak ya Pak ya kegiatannya. Kita mulai dari kelompok Taruna Tani nih Pak. Ini seperti apa sih Pak bentuknya? Kalau Taruna Tani ini kan pemuda. Jadi Taruna Tani waktu itu kita bentuk tahun 79 ya, 79.
itu pernah kita salah seorang dari taruna tani kami dikirim ke Jepang mewakili untuk Sumatera Utara. Wah, sudah Nah, sampai ke itu, Jepang ya? Iya, ke Jepang. Awal pertama itu ya, ke Jepang. Ya kegiatannya seperti petani juga dia itu. Enggak jauh beda ya, nanam sayur, beternak. Nah, ya itulah. Sekarang kenakalan remaja kan banyak. Jadi itulah kami arahkan Bapak untuk kegiatan Agar terhindar positif atau lah, teralihkan dari terhindar, kegiatan-kegiatan iya. yang seperti itu bentuknya ya, Nah, Pak ya? jadi itu kisah ya dari Jepang. Mm-mm. Itu untuk taruna tani kita, yaitu taruna tani Bali, terbaik se-ASEAN. Terbaik se-Asia, Pak? Oh, Waktu ini itu sudah 27 terbaik. provinsi ya. Tingkatnya udah tingkat nasional, terbaik se-ASEAN. Itulah. Kalau misalnya anggotanya sekarang ada berapa, Pak, taruna tani ini? Taruna tani kita nggak banyak sekarang. Kita ada kurang lebih ya 15 orang yang kita bina ya sekarang ini. Nah, jadi inilah kita bina, karena berganti-ganti yang sudah berkeluarga terpaksa kan nggak mungkin dia faktor umur, ya kita ganti yang muda. Nah, apakah mereka ini juga diarahkan untuk menjadi petani nantinya, Pak? Petani sayur? Tidak juga. Oke. Ya Jadi- dia ini kan seperti ini ya, kita ketuanya aja sekarang udah udah semester akhir ini di pertanian agrobisnis. Ketuanya ini kan, yang lain-lain itu ada yang SMA masih, itulah yang kita bina. Tapi dari taruna tani ini apakah ada yang sudah menjadi petani sungguhan akhirnya, Pak? Nggak ada, ejeknya udah dia kan kadang-kadang udah beralih-alih nih. Kan waktu muda ini aja dia daripada kesenggangan itu terbuang ke sana kemari, itu aja lah kita bina gitu aja. Tapi ya ada sebagian juga yang ternak lembunya yang masih ada kan. Nah, Pak, ya. ini kita bicara tentang kursus bahasa Inggris gratis ya, Pak ya. Nah, ini seperti apa, Pak, kegiatannya? Nah, itu kegiatannya itu kita ada kerjasama, ada donatur, namanya Sinilen. Nah, itu dari Gagak Hitam di perumahan Palem. Jadi waktu itu 2014 itu ada Yayasan Sutomo bedah rumah. Bedah rumah di warga saya. Memang dia itu kan kebetulan saya lagi keluar, jadi nggak tahu. Tapi waktu siap dia datanglah ke rumah dengan Sinilen ini, dengan suatu yayasan, tapi Yayasan Sutomo waktu itu. Setelah bedah rumah, dia melaporlah kepada saya bahwa dia membantu warga saya. Jadi omong-omong, terus Sinilen ini ada ngomong, Pak, di sini bisa untuk les bahasa Inggris. Di mana? Ya di Gagak Hitam. Loh, kalau Gagak Hitam ya nggak mampu lah kami. Dananya dari mana? Pak, fasilitas semua kita tanggung, kata Sinilen ini. Itulah, jadi waktu itu mulai transport. Pokoknya setiap hari Minggu, selama itu 10 bulan, orang ini transportnya, makan siangnya, snacknya ditanggung semua. Sampai ya alat tulis pun dibantu. Wah, ini kerjasamanya dengan siapa saja, Pak? Kerjasamanya dengan Ya siapa inilah saja? Smile Group namanya. Smile Group. Smile Program, bukan Smile Program. Okay. Jadi setelah 10 bulan kita itu dibina, yang ada anak-anak kita yang 12 orang. Sekarang kami sudah 2015-16 ini kita udah membina tempat kami di rumah saya. Ada saya sawungan kelompok, namanya Sawungan Kelompok Tani Bali. Disitulah setiap hari Minggu orang tuh belajar dari mulai SD sampai SMP kita bina. Cuma-cuma siang makan. Nah, habis makan siang sampai jam 3 baru boleh pulang. Nah, kemudian nih Pak, di catatan saya juga kabarnya mengajak warga untuk membuat pupuk organik ya Pak ya? Iya. Ini seperti apa nih Pak? Itu pupuk organik itu kan macam mana? Kita kan sampah-sampah sayur banyak. Jadi maksud kita itu kan sudah program pemerintah ini jangan dibuang sembarangan. Jadi yang sampah itu limbah dari sayur, ya kita masukkan ke suatu tong sampah atau apa kan, atau bak. Nah, itu kita tutup, kita air, kita fermentasi, ya kita tambah nanti ya itulah setelah kita 2-3 hari kita aduk, 2 hari diaduk kan dia lama-lama dalam 1 bulan kan udah hancur. Oke. Nah, setelah hancur ya kita nanam sayuran, nanam bunga, ya udah nggak perlu pupuk apa dari lagi, luar kan? lagi. Dari luar. Udah aman dari polusi, Benar. kan?
ramah lingkungan ya ramah Pak ya. lingkungan kan. Oke. Nah itu. Nah Pak, untuk pupuknya ini sendiri apakah juga dipasarkan atau hanya untuk keperluan kelompok saja? Kalau dulu saya waktu beternak itu saya jual, yaitu melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Jadi Itu, untuk pupuknya mungkin untuk kelompok saja? Sekarang ini untuk kelompok aja lah pupuknya. Boymin sangat gencar dalam menjaga kebersihan lingkungan di kampungnya. Sejak November 2016, ia pun mendirikan bank sampah. Bank sampah ini menampung sampah-sampah non-organik. Keuntungan yang diterima warga cukup besar. Selain membuat lingkungan menjadi bersih, warga pun mendapat penghasilan tambahan dengan adanya bank sampah ini. Nah kemudian bersama Ibu juga ya Pak, ternyata tadi dikatakan aktif untuk ibu-ibu PKK ya, bergotong royong. Nah ini seperti apa Pak? Ya gotong royong ini kan sekarang ini ya setiap hari Sabtu kita ibu PKK gotong royong. Itu udah program Pemko Medan. Nah itu, jadi membersihkan lingkungan lah supaya ya kalau udah lingkungan bersih kan indah, nyaman. Nah itulah program ibu dalam setiap hari Sabtu gotong royong untuk ibu-ibu PKK. Biasanya melakukan apa saja Pak kalau di gotong royong ini? Gotong royong itu ya kita itu jalan itu kan ya kita babat ya disapu dikumpulkan sampahnya kita kumpulkan itulah untuk pupuk nanti. Oh untuk bahan membuat pupuk bahan nanti. Pupuk nanti. Nah itu jadi kalau yang plastik kita pilah itulah dimasukkan ke bank sampah yang apa. Oke. Nah jadi kalau untuk sampah-sampah plastik diletakkan di Sendirikan. bank sampah ya Pak ya. Nah Iya. kemudian untuk bank sampah ini sendiri Pak seperti apa sudah bentuk produksinya dari bank sampah ini sendiri ataupun gebrakan dari bank sampah ini sendiri? Ya bank sampah ini ya dari ibu-ibu PKK inilah kan. Nah, dulunya ya kita tahu sendiri sekarang di Medan ini buang sampah sembarangan aja. Benar. Jadi kita lingkungan untuk supaya kita menjaga bersih. Jadi itulah ibu-ibu rumah tangga ini, ibu-ibu PKK dikumpulkanlah dipilah-pilah. Mana plastik, mana kaca, mana apa. Jadi setiap hari Sabtu kadang-kadang sambil gotong royong dibawalah ke bank sampah kami, ditimbang. Nah di situ ditimbang hanya kita menulis secara buku tabungan bank sampah. Nah, Ada buku nasabahnya ya Pak ya? Jadi seperti namanya bank sampah kan, dia Benar. setor berapa uangnya, 5.000, 12.000, ada yang sampai 50.000. Nah itu suatu saat bisa diambil. Tapi kalau dia memang agak banyak, waktu dia perlu, entah dia 50.000, Bu aku ada gini-gini, kurang 20.000 uang kontan, yang 30 kita tabung, ya silahkan. Baik Pak Boymin, kita tunda sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Baik. Ya pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai usaha dari Pak Boymin ini, berikut liputannya. Kelompok Tani Bali ya kita menanam sayur mayur sekitarnya ya kita untuk memanfaatkan pertanian inilah yang kita rasakan ya lumayan. Nah, terusnya kalau bisa kita bimbing dengan baik ya kita menanam sayur mayur ya itulah yang kita harapkan. Biar supaya lingkungannya itu bersih, terus di sekitarnya itu jadinya bersih semua, indah. Sampah-sampah di pinggir-pinggir jalan itu nggak ada lagi, masyarakat semua kan pada ngumpul sampah, jualnya di sini. Manfaatnya itu adalah saya lebih bisa percaya diri dan bisa mengajar adik-adik yang di wilayah sini. Menjadi tambah pengalaman, terus menambah wawasan juga. Kan karena kami masih sekolah, jadi sama-sama belajar untuk mengajar anak murid ini, menambah budi pekertinya juga, lebih sopan terhadap orang tua juga. Terus lebih banyak pengetahuan tentang bahasa Inggris yang dari sebelumnya tidak tahu jadi tahu. Kami berharap anak muridnya itu semakin banyak, guru-gurunya juga bertambah. Terus kan kami sekarang belum punya tempat, kami berharap untuk kedepannya Smile itu memiliki tempat dan bisa membuka lembaga-lembaga yang lain yang baru di tempat-tempat yang lain. Saya di sini diajarkan untuk disiplin, untuk percaya diri, menjadi seorang pemimpin itu caranya bagaimana di Smile. Terus kami juga diajarkan kreativitas. Terus tentang bahasa Inggris kami lebih diperdalam lagi supaya kami lebih tahu bahasa Inggris. Harapannya Smile makin berkembang
Karena Smile ini bermanfaat sekali karena gratis untuk anak-anak yang kurang mampu, mungkin yang di pelosok-pelosok desa yang mungkin belum bisa les. Berdasarkan perhatian Bapak sendiri nih Pak, apa sih perubahan yang sudah terjadi di masyarakat ketika sebelum ada kelompok tani Bali, kemudian setelah ada? Kalau dulunya ya kita itu, ya itulah yang saya ceritakan awal tadi, bahwa dulunya itu sebelum ada kelompok kan kita payah beli pupuk. Suatu saat kita itu ada permasalahan di lapangan, ya masalahnya itu ya hama. Hama ya Pak ya? Hama dari sayuran. Benar. Itu waktu kumpul itu bisa kita berdiskusi. Nah Pak, dari sekian banyaknya nih gebrakan yang sudah Bapak buat ya, dan sudah cukup lama juga dari tahun 80-an kelompok tani ini. Apa sih Pak penghargaan yang sudah didapatkan Pak? Ya kok penghargaan itu awal mulai itu bukan saya ketuanya, yaitu ibu. Nah tahun 80 itu ibu. Ibu ini dia pernah menggebrak menjadi kontak tani handalan Sumatera Utara, adalah salah satu wanita pertama di Sumatera Utara mendirikan kelompok tani handalan Sumatera Utara, ibu. Penghargaan yang banyak itu dari mulai pemanfaatan lahan pekarang tadi, itu kami juara 1 Kota Madya Medan, harapan juara 3 untuk Sumatera Utara. Ternak ayam buras kami juara 1 Sumatera Utara, dan juara 2. Kota Medan juara 1, untuk Sumatera Utara juara 2. Dan yang lain-lain tuh cukup banyak, nggak teringat lagi. Sudah sampai tidak terhingga lagi ya Pak ya? Tapi kalau Indonesia udah keliling. Nah Pak, ini kan sudah lanjut usia ya Pak ya. Nah sampai kapan sih Pak mau melakukan ini semua dan aktif di kelompok tani Bali Pak? Kalau saya itu lagi badan sehat, sampai kapanpun siap untuk masih tetap semangat menjalankan kelompok tani. Itu aja. Nah Pak, terakhir Pak, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, apa sih Pak impian Bapak untuk kelompok tani Bali ke depannya? Ya, keimpian itu ya kalau saya setelah nggak ada, saya maunya kelompok Bali ini jangan sampai hilang. Karena dari tahun 80 bertahan, nanti boleh tanya di Marelan. Kami inilah yang masih bertahan, yang tertua lah. Balinya ini tetap sampai Taruna Tani Bali, ya, seperti Bank Sampah Bali Bestari. Nah itu semuanya itu tetap Bali. Baik Pak Boymin, terima kasih nih sudah hadir di Selasar Budi. Semoga semakin giat ya di kelompok taninya dan memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Amin. Sukses selalu Pak. Amin. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Mujiono Boymin ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.